Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf wa ikhwanih Al-Habib Abdullah wal Habib Qasim. Mudah-mudahan guru kita Habib Hasan Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah, berkah terus dakwahnya, berkah terus majelisnya, amin ya rabbal. Tidak lupa pula malam hari ini hadir di tengah-tengah kita juga sahibul bait, ketua DPP Fuhab Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Lutfi Zawawi. Juga hadir di sini di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Sofwan Nizami, ada Ketua Majelis Syura FPI DKI Jakarta Kiai Haji Nur Sasih, Habib Alwi bin Zain, Habib Husain Al-Haddad, semuanya begitu banyak hadir di sini, tidak saya sebutkan satu persatu. Habib Abdullah Al-Attas juga orang tua kita, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ini udah mau jam 12 nih. Kira-kira masih semangat apa kagak? Kalau dulu Beb, anda masih kecil Beb, ada film Cina jam 12 pampir mau keluar Beb. Ini jamaah Nurul Mustafa udah mau jam 12, lanjut apa jangan? Lanjut. Kurang kompak, masih kurang resep jawabnya. Lanjut apa jangan? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Semua saya pengen dengar Nurul Mustafa angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, nggak panjang lebar, malam hari ini saya akan menyampaikan satu hal, saudara. Belakangan ini lagi rame dibicarakan di berbagai tempat program yang disebut dengan moderasi beragama, saudara. Kata-kata moderasi diambil dari kata moderat, bukan dari kata modern. Kalau modern jadi modernisasi, tapi kalau moderat artinya memoderatkan beragama. Itu moderasi beragama, saudara. Bicara soal moderat, sebetulnya karakter agama kita agama Islam. Terlebih kita beragama Islam dengan Ahlus Sunnah
Karakternya adalah moderat, saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ila akhir ayat. Dan kami jadikan kalian wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ummatan wasata, adalah umat yang adanya di tengah-tengah, saudara. Apa maksudnya umat ada di tengah-tengah? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak kebablasan ke kiri, tidak kebablasan ke kanan, atau kalau bahasa kita sekarang, tidak radikal tapi juga tidak liberal, moderat, insaf, i'tidal, tawassut, di tengah-tengah, moderat, adil. Itu adalah karakter daripada ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah bukan radikal, saudara. Orang yang radikal itu melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah. Begitu pula sebaliknya, yang ekstrem kiri, liberal, itu melenceng dari ahlus sunnah. Saya kasih contoh, fokus sedikit kita ngaji, saudara. Setuju? Setuju? Setuju. Saya kasih contoh, bicara soal jihad. Sekarang banyak yang ketakutan bicara soal jihad, saudara. Betul? Bicara soal jihad dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang aneh. Padahal Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwasanya yang namanya jihad sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah dihapus, saudara. Betul? Betul? Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada aturannya. Manakala jihad mengabaikan syarat, adab, aturan, tempat yang tepat, maka yang namanya jihad bisa berubah jadi jahat, saudara. Yang namanya syahid bisa berubah menjadi sangit. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jihad sampai hari kiamat gak akan pernah dihapus. Hanya saja ada syarat, aturan, adab, akhlak, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan ekstrem kiri, ekstrem kanan, radikal. Radikal mereka menelan mentah-mentah ayat-ayat jihad. Akhirnya apa mereka katakan? Allah berfirman, waqatilul musyrikina kafah. Semua orang kafir mesti dibunuh. Yang mana aja, nggak pandang bulu, semuanya orang kafir mesti dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar ke Jakarta, bawa bom, ngebom gereja. Itu namanya bukan jihad, tapi jahat. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini ekstrem kanan, saudara. Ini berlebihan sampai memukul rata. Bahkan ada yang mengatasnamakan jihad, saudaranya sama muslim, saudara. Sama-sama syahadat, sama-sama beriman, dibunuh gara-gara beda mengatasnamakan jihad. Saya mau tanya, jawab yang kompak, Nurul Mustafa. Kalau ada orang tahu-tahu ngebom, nggak ada angin, nggak ada hujan di Jakarta, meskipun ngebom gereja, saya mau tanya, di wilayah aman, wilayah damai, main bom, jihad atau jahat? Yang keras, jihad atau jahat? Ngebunuh saudara sendiri namanya jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Itu ekstrem kanan, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Tapi di sisi yang berseberangan ada juga ekstrem kiri, liberal. Apa mereka katakan, saudara? Oh, nggak usah bicara jihad lagi, itu udah nggak relevan, udah bukan zamannya, udah bukan waktunya, nggak usah bahas-bahas jihad, itu hapus aja udah. Bahkan saya bicara bukan omong kosong, saudara. Saya punya teman ngelola salah satu lembaga pendidikan, didatangi oleh salah satu oknum, ditanyakan, saudara, di tempat ini ngaji fikih? Ya. Di kajian fikihnya ada bab jihad? Kata dia ada. Karena hampir semua kitab fikih yang dipelajari pasti ada bab jihadnya kalau memang bahas kitab fikih sampai belakang, saudara. Apa kata oknum tersebut? Udah, bab jihadnya hapus aja, udah nggak relevan, udah bukan zamannya, udah bukan waktunya, hapus aja, nggak perlu itu bicara-bicara jihad. Ini namanya liberal, ekstrem kiri,
menghapus syariat Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik ekstrim kiri atau ekstrim kanan, dua-duanya sama-sama menyimpang, saudara. Dua-duanya sama-sama berlebihan. Dua-duanya sama-sama tidak moderat. Dua-duanya sama-sama menyimpang dari Ahlus Sunnah. Lantas bagaimana Habib pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau kita ngambil contoh tadi jihad, saudara. Satu, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya jihad gak sembarangan. Ada waktunya. Musuhnya bukan sembarangan orang kafir, saudara, tapi kafir harbi yang betul-betul merangin kita, yang betul-betul pengen bunuh kita, yang betul-betul pengen nyerang kita. Adapun kafir yang mereka baik sama kita hubungannya, nggak nyerang kita, nggak ngebunuh kita, seperti kafir dhimmi, haram diganggu, saudara. Bahkan Nabi yang ancam, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang ganggu kafir dhimmi, aku musuhnya, kata Nabi, saudara. Subhanallah, ini orang kafir diganggu. Kata Nabi, siapa yang ganggu kafir dhimmi, aku musuhi dia. Padahal ini Islam, saudara. Nggak sampai di situ, ibadallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam selama satu, mereka tidak memerangi kalian. Kedua, mereka tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Selama mereka tidak perangi kalian, selama mereka tidak jajah kalian. Allah tidak larang kita untuk berbuat baik. Bahkan Allah di dalam konteks ayat-ayat lain memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, saudara. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, kalau begitu jihad di dalam Islam indah atau tidak? Indah. Indah atau tidak? Indah. Nah, sampai di situ, saudara. Kalau ada orang ngebom di wilayah damai, itu orang bodoh, nggak ngerti syariat Nabi. Sebelum perang Mu'tah, saudara, Nabi panggil sahabat-sahabat, ini mau perang, bukan di wilayah damai, mau perang. Nabi panggil sahabat-sahabatnya, apa pesan Nabi, saudara? Kalau ada anak kecil jangan diganggu, kalau ada saudara nenek-nenek jangan diganggu, perempuan jangan diganggu, kakek-kakek jangan diganggu, tanaman-tanaman milik orang kafir jangan dirusak, bahkan rumah ibadah mereka jangan kalian hancurkan, jangan kalian rusak, saudara. Bahkan nggak sampai situ, saudara. Nabi yanha 'anil tamthil. Kalau dalam perang sekalipun, kalian kalau membunuh dalam keadaan perang, bunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh cincang-cincang, tidak boleh mutilasi. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Kalau begitu jihad di dalam Islam indah atau tidak? Kurang keras, indah atau tidak? Indah atau tidak? Itu pemahaman tengah-tengah, saudara. Itu namanya pemahaman moderat. Tidak ekstrim kiri, tapi tidak juga ekstrim kanan, saudara. Tidak radikal, tapi tidak juga liberal, saudara. Itulah yang namanya moderat. Itulah yang namanya wasatiyah. Itulah Islam Ahlus Sunnah. Makanya oleh karena itu, saudara, di atas mimbar ini, karena makin banyak pembahasan tentang moderasi, kata-kata moderat, saudara, itu adalah merupakan sifat karakter bagi syariat Islam dengan segala kelembutan dan ketegasannya. Ibadallah, kata-kata moderat bukan diadakan untuk menjadi tolak ukur. Karena mohon maaf, ada sebagian orang yang menjadikan kata-kata moderat sebagai tolak ukur. Apalagi pakai perspektif barat, syariat Islam kayak prasmanan dia bikin. Yang dia anggap moderat, dia ambil. Yang dia anggap nggak moderat, dia sisihkan. Yang dia anggap moderat, diakuin. Yang dia anggap dengan matanya tidak moderat, dikesampingkan. Itu nggak benar, saudara. Itu namanya mengukur syariat Islam dengan kata-kata moderat pakai otak dia, saudara. Nggak begitu. Syariat Islam itu moderat, itu karakter. Artinya apa? Islam dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya, Islam itu sudah moderat, saudara. Dengan segala ketegasan dan kesantunan di dalamnya, Islam itu moderat. Kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, orang susah, apapun agamanya, bantu, tolong, itu udah moderat, saudara. Tapi kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk tidak milih pemimpin kecuali yang seagama, itu juga udah moderat, saudara. Kalau di dalam Islam